Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Syukur alhamdulillah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuja dan memuji kepadanya dengan setinggi-tingginya atas segala limpahan rahmat nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan langkah kita untuk menghadiri kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang ikhlas, amal yang saleh, dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke arwah junjungan alam kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka sampai dengan hari kiamat. Para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang tauhid, masih dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang ke-24. Di sini ada pembahasan tentang hukum sihir. Dan sihir ini di dalam kitab ini ada 3 bab yang sangat berkaitan, bab 24, 25 dan 26. Sampai nanti ada bab 27 juga. Ini masih berkaitan tentang sihir, ya. Baik. Dan insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-24, yaitu hukum sihir. Sebelumnya kita telah membahas jenis-jenis kesyirikan. Di antaranya adalah percaya kepada
batu-batu keramat, kemudian kuburan dan tempat-tempat yang dijadikan atau yang dikeramatkan. Nah, sekarang kita akan membahas satu permasalahan yang sangat dan sudah menyebar di masyarakat kita. Dan sihir ini bukan hanya cuma di masa sekarang atau masa Nabi SAW, dan masa-masa sebelum Nabi kita Muhammad SAW juga sudah dikenal dengan sihir. Ya, sudah dikenal dengan sihir. Disebutkan bahwasanya setiap nabi dan ataupun rasul yang diutus menjadi nabi atau rasul, ya, tidaklah mereka dikatakan kecuali sihir, tukang sihir atau majnun. Ya. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah setiap kali kami mengutus ataupun setiap orang-orang yang kami utus sebelummu, wahai Muhammad, ya, dari seorang rasul, illa qalu sahirun aw majnun, kecuali umat mereka atau umatnya akan mengatakan engkau adalah tukang sihir atau orang gila. Jadi sihir ini sudah dikenal di zaman-zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW dan sebelum zaman kita hari ini, dan sihir ini sudah dikenal. Baik. Kemudian kita akan membahas secara detail insyaallah tentang sihir ini, Berarti kita akan memulai dari sisi bahasanya dulu. Sihir itu dari kata bahasa Arab sihrun, yaitu sin, ha, ra. Artinya adalah sesuatu yang tersembunyi. Ini secara bahasa atau secara etimologinya, ya, yaitu sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang sebabnya begitu lembut atau tidak kelihatan atau tidak nampak, atau disebut juga dengan samar. Ya, oleh karenanya salah satu waktu yang disebutkan dalam hadis adalah hampir sama, dasar katanya adalah as-sahur. Kalau ini sihrun, kalau di waktu sahur adalah as-sahur. Sahur, ya. Jadi kenapa disebut sahur? Karena tidak jelas antara fajar shadiq dengan fajar kadzib, ya, antara fajar shadiq dengan fajar kadzib, sehingga dia disebut dengan waktu sahur karena waktu-waktu yang tidak jelas di sini. Waktu-waktu yang tidak jelas, tidak juga waktu fajar. Ya, kalau waktu fajar kan jelas dia munculnya fajar shadiq. Tapi waktu sahur itu munculnya fajar kadzib, yang di waktu itu masih diperbolehkan untuk makan. Itu secara bahasa, ya, secara etimologinya. Kemudian adapun secara istilah di dalam kata syariat, sihir adalah jambi-jambi, mantra atau buhul-buhul yang dapat memberikan pengaruh terhadap hati dan badan, sehingga ia bisa menyebabkan hati sakit, membunuh, dan juga dapat memisahkan antara suami dan istri. Itu disebutkan oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Kafi. Ya, as-sihru azaim walqa wa aqdun yu'athir fil qulubi wal abdan fa yumarrid wa yaqtul
wa yufarriq baina al-mar'i wa zawjihi wa ya'khudh ahadu az-zawjayn min sahibihi. Yang dimaksud sihir adalah yang kita sebutkan tadi, jampi-jampi, azaim, jampi-jampi, waruqa dan mantra-mantra, wa aqdun yu'athir fil qulubi wal abdan, dan juga buhul-buhul yang dapat memberikan pengaruh terhadap badan, ya, hati dan badan. Dan sihir itu adalah benar adanya, ya, sihir itu benar ada. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak meyakini adanya sihir. Kenapa? Karena pada hakikatnya kata mereka tidak ada yang bisa berbuat, tidak ada yang bisa mempengaruhi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sihir tidak bisa. Ya, itu di dalam mazhab al-Mu'tazilah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya adanya sihir, dan sihir itu bisa berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Baik. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Lalu mereka mengajarkannya, itu malaikat Harut dan Marut, yaitu di Babilonia, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang bisa memisahkan antara seorang dari suaminya atau dari seorang dari istrinya. Jadi cukuplah Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk kita berlindung, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ikatan-ikatan sihir. Kalau bukan tidak ada sihir ini, berarti enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk berlindung kepadanya. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ya, jadi sihir itu benar adanya dan bisa mempengaruhi dan bisa membunuh, sampai bisa membunuh. Ya, bukan hanya menyakiti, bukan hanya memisahkan antara suami dan istrinya, tetapi juga bisa mengakibatkan pembunuhan. Ya. Baik. Walaqad 'arafat al-umam as-sabiqah as-sihr. Ini yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya ilmu sihir ini telah terkenal di zaman dahulu. Fama min ummatin min al-umam arsala ilaiha rasul illa wa atihim rasul al-mursal bis-sihr wa awattahama ar-rasul wal-mursal bis-sihr wal junun. Tidaklah setiap umat itu diutus kepada mereka seorang rasul kecuali mereka menuduh rasul itu seorang penyihir dan orang gila. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Berarti sihir ini sudah terkenal sejak zaman dahulu. Baik. Kemudian anwa'us sihir al-warid fil Quran, di dalam Al-Quran secara umum, secara garis besar, jenis-jenis sihir itu ada 3 macam. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa yanqasimu sihr bi syakli al-'ilm ila 3 aqsam. Al-qism al-awwal sihr at-takhayyul. Yang pertama adalah sihir yang menghipnotis. Sihir yang menghipnotis. Ya. Apa itu? Wa huwa an yu'amil as-sahir ila al-qawi al-mutakhayyal fa-al-mutakhayyala yatasarraf fiha binaw'in min at-tasarruf wa yulqi fiha anwa'an min al-khayalat wal muhakah wa suwaran mimma yaqsiduhu min dhalika thumma yanziluha ila al-hiss
min ar-ra'in bi quwwati nafsihi al-khabitha al-mu'thira fihi fa yadhharuha ka'annaha fil kharij wa laysa hunaka syai' min hunak. Jenis sihir ini, jenis sihir hipnotis ini yaitu seseorang yang menguasai pikiran seseorang, ya. Dia memperlihatkan sesuatu yang asli, lalu kemudian dia mempengaruhi pikiran orang lain, mensihir, ya, disihir sehingga orang melihat benda itu sesuatu yang berbeda. Dan ini terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, yaitu menghadapi tukang-tukang sihir Fir'aun, ya, tukang-tukang sihir Fir'aun, di mana jenis sihir ini ada dua yang yang dipengaruhinya. Yang pertama adalah mata, yaitu sihirul uyun, menyihir mata, yang mempengaruhi mata, yang pada hakikatnya, ya, bukan itu, tapi disihir matanya, ya, dipengaruhi matanya, ya, dengan kekuatan batinnya mungkin, ya. Wal istirhab, dan membuat ketakutan. Dan Nabi Musa alaihissalam juga tersihir, ya. Nabi Musa alaihissalam tersihir. Kenapa? Dari mana kita tahu Nabi Musa juga tersihir? Ya, disebutkan bahwasanya Nabi Musa ketakutan, ya. Qala alqu, di dalam qala alqu falamma alqu saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'adzim. Dia berkata Nabi Musa, alqu, kalian lemparkanlah kayu-kayu kalian atau tali-tali kalian. Falamma alqaw saharu, tatkala mereka sudah melempar sihir-sihir mereka, saharu, lalu mereka mempengaruhi mata manusia, menyihir mata manusia, wastarhabuhum, dan menjadikan orang-orang ketakutan, waja'u bi sihrin 'adzim, dan mereka memperlihatkan sihir yang sangat besar. Dan Nabi Musa juga pada waktu itu tersihir matanya, ya. Jadi bahwasanya sekelas Nabi Musa saja bisa tersihir, apalagi kita yang bukan Nabi, ya. Dan Nabi SAW juga pernah kena sihir, ya. Nabi SAW juga pernah kena sihir, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak riwayat, ya, banyak riwayat bahwasanya Nabi SAW juga kena sihir. Dan nanti akan kita sebutkan dalilnya. Ini, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menuturkan, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kana yukhayyal ilaihi annahum yaf'alu syai', ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir sehingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak, ya. Hingga pada suatu hari Nabi SAW memanggil-manggil kemudian berkata, apakah kamu menyadari bahwa Allah telah memutuskan tentang kesembuhanku, maksudnya telah datang kepadaku dua orang, satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk di dekat kakiku. Yang satu bertanya kepada yang lain, sakit apa orang ini? Yang lain menjawab, yang satu lagi menjawab, kena sihir. Yang satu bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Yang lain menjawab, yang satu lagi menjawab, Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam. Yang satu lagi bertanya, yang lain bertanya, yang sebelah dekat kepalanya, dengan cara apa? Dijawab, dengan cara melalui sisir. Rambut yang rontok saat disisir dan putih kembang kurma jantan. Yang satu lagi bertanya, sekarang sihir itu diletakkan di mana? Yang lain menjawab, yang satu lagi menjawab, di sumur Darwan. Maka Nabi SAW pergi mendatangi tempat tersebut, lalu kemudian kembali dan berkata kepada Aisyah setelah kembali, putih kurmanya bagaikan kepala setan.
bagikan kepala-kepala setan. Lalu aku bertanya, apakah telah baginda keluarkan? Maksudnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah baginda telah mengeluarkannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, karena Allah telah menyembuhkanku, namun aku khawatir bekasnya itu dapat mempengaruhi manusia, maka sumur itu aku timbun. Itu dalam hadis riwayat Bukhari 3268. Baik. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah kena sihir oleh Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi, yaitu dari orang Yahudi, namanya adalah Labid al-Aqsam. Jadi sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa kena sihir, ya, bisa kena sihir. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu mungkin kita lebih mudah terkena lagi, ya. Baik. Jadi sihir itu benar adanya, dan sihir itu bisa mempengaruhi, ya, dan bisa bukan hanya menyebabkan terpisah antara suami dan istrinya, tapi juga bisa membunuh. Sebagaimana Labid ini sudah berniat untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin membunuhnya. Ya, karena orang Yahudi itu tidak bisa menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan, maka mereka berupaya menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sihir. Ya, dengan sihir. Baik. Itu yang pertama tadi, yaitu dengan sihir at-takhayyul. Ya. Kemudian yang kedua, ada sihir al-mu'athir, sihir yang mu'athir, yang bisa memberikan pengaruh. Wa huwa hadha an-naw' min ashaddi anwa'i sihir tadawulan wa adraran wa lahu ta'thirun 'ala al-mas'hur fi aqlihi wa badanihi wa qalbihi. Jenis sihir yang ini lebih berbahaya, ya, lebih berbahaya dan lebih banyak pengaruhnya kepada orang yang kena sihir. Bisa kepada akalnya, bisa menjadi gila, wa badanihi, dan bisa sakit, wa qalbihi, dan hatinya bisa dipengaruhi, sehingga ya, dari hati itu bisa bermacam-macam datang banyak penyakit. Wa hadha an-naw' as-sihir ibarah an azaim wa laqa wa aqlin wa thalasim asy-syaitaniyah. Dan sihir jenis ini adalah biasanya dengan menggunakan jimat-jimat, mantra-mantra, dan buhul-buhul, dan tulisan-tulisan syaitan. Ya, wa huwa ittifaq wa 'aqd baina asy-syayatin min al-insi wa asy-syayatin min al-jin. Dan sihir ini adalah, untuk melancarkan sihir ini, para dukun biasanya atau tukang ramal biasanya, ya, para dukun ya, biasanya telah mengikat janji dengan setan-setan ataupun jin-jin, ya, dengan manusia. Ya, mereka bekerja sama antara jin dengan manusia, ya, dan jin itu membantu manusia, dan manusia juga mengambil manfaat, dan manusia dan jin tidak akan memberikan pertolongan secara gratis, ya, tidak akan memberikan pertolongan secara gratis. Pasti ada feedback, istilahnya bayarannya, ya, ganjarannya apa, ya. Kalau manusia mendapatkan keuntungan, bisa bisa mencederai orang lain dari jauh, bisa menyakiti orang lain dari jauh, itu sebenarnya bantuan dari jin. Bantuan dari jin dengan alat-alat itu tadi yang kita sebutkan, ya, yaitu mantra-mantra, jimat-jimat, dan buhul-buhul. Biasanya pakai itu, dan jin itu yang menjadi pekerjanya, yang mungkin membawa buhul-buhul itu, menanam buhul-buhul itu, dan memberikan sakit kepada orang yang disihir, dan lain sebagainya. Sehingga tugasnya jin ini atau setan ini melaksanakan perintah si dukun. Dan
si dukun juga melakukan ataupun melaksanakan perintahnya si jin. Apa perintahnya? Yaitu dengan melakukan kesyirikan. Karena itulah inti dari tujuan dakwah mereka, yaitu setan. Kalau Nabi SAW dan Rasul, tujuan dakwah mereka, visi misi dakwah mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau jin sebaliknya, setan malah sebaliknya. Bagaimana menyesatkan manusia ini, ya? Bagaimana anak Adam ini semuanya tersesat, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana dalam banyak surat dan ayat, ya. Dan itu adalah sudah janji bapaknya jin. Ya, bapaknya jin ketika diperintahkan bersujud kepada Adam dan malaikat semua sujud dan dia tidak mau. Qala ya iblis ma laka alla tasjudu lima, ya. Qala ya iblis ma laka alla tasjudu, mana ya? Hampir lupa, udah lupa. Intinya, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Ya, maka iblis mengatakan, saya tidak akan pernah sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Setelah pembangkangan, ya, yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qala fakhruj minha. Allah keluarkan dari surga, ya. Allah keluarkan dari surga, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Engkau adalah orang yang terkutuk dan sungguhnya laknatku akan menimpamu sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah ya Tuhanku, ini iblis. Qala rabbi, ya Allah ya Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan ajalku sampai hari kiamat. Qala fa innaka minal mundzirin. Kamu termasuk orang yang ditangguhkan ila yaumil waqtil ma'lum, kepada hari yang telah ditentukan. Jadi iblis ini punya umur panjang, ya, dengan satu visi-misi, yaitu menyesatkan umat anak keturunan Adam, ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku dan telah memberikan laknat kepadaku, maka saya kerjaanku di bumi, ya, la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan merayu mereka, yaitu anak Adam, ya. Wa la uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Dan niscaya aku akan seret mereka bersamaku ke neraka jahanam. Ya, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi itu sudah menjadi visi-misi iblis dan konco-konconya dan anak keturunannya, itu dan setan-setan, jin-jin setan yang berupaya dan satu visi-misi dengan iblis, yaitu menyesatkan manusia. Dan cara yang pertama adalah dengan bagaimana manusia itu syirik, melakukan kesyirikan. Ya, dan ini cara mereka, ya. Jin itu, setan itu, setan itu melaksanakan perintah si dukun, dan si dukun juga melaksanakan perintah si jin atau si setan. Baik, ini adalah jenis sihir yang kedua. Kemudian jenis sihir yang ketiga adalah sihru al-majazi. Sihir al-majazi. Wa hadha an-naw' min as-sihr yaqum ala al-hil al-kimawiyyin. Ini dengan menggunakan alat-alat ataupun zat-zat, benda-benda kimia, ya. Itu mungkin dengan
dengan obat-obat racun dan lain sebagainya. Ya. Wa khifatul yad 'ala at-tanbih wal khida' wal kadhib 'ala di'af al-uqul. Wa huwa yu'arrif fi yu'raf fi zamanina hadha bish-shuhudah wad-dajjal wa summiya sihran majazan li-istirakihi fil ma'na al-lughawi as-sihr. Al-kimawiyah di sini adalah yang berupaya untuk menyesatkan manusia, baik dia dari berita-berita bohong, perkataan yang menyesatkan, yang melemahkan akal. Ya, wa huwa yu'raf fi zamanina hadha bisyaudah wad dajjal, yaitu dengan berita-berita hoax, bohong, wad dajjal, dan berita-berita dusta. Wa sumya sihran, kenapa dikatakan sihir? Majazan, secara majaz, istiraqihi fil ma'na al-lughawi lis-sihr, karena samanya artinya secara bahasa. Kalau sihir itu kan yang sama-sama, artinya sama dengan berita-berita hoax, seolah-olah dia benar, seolah-olah dia beritanya adalah betul, ya, opininya digiring kepada berita-berita ya seolah-olah itu benar, tapi hakikatnya menyesatkan umat, itu juga disebut dengan sihir. Maka Nabi SAW mengatakan, wa inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara penjelasan itu adalah sihir. Kenapa? Karena orang yang menguasai penjelasan materi itu bisa menyihir, bisa mempengaruhi, ya. Jadi berita-berita bohong, berita-berita dusta yang itu dipoles dengan kata-kata yang bagus, dibalut dengan kata-kata yang indah, tapi ternyata menyesatkan, itu juga disebut dengan sihir, tapi sihir al-majazi. Baik. Itu secara definisi dan jenis-jenis sihir. Kemudian apa yang menyebabkan tersebarnya sihir ini? Ada banyak hal. Di antaranya adalah karena kejahilan, yaitu kebodohan, jauhnya manusia dari ilmu, jauhnya manusia dari mempelajari tauhid, mempelajari agama Islam yang sesungguhnya, sehingga mudah diarahkan, mudah diatur, mudah dipengaruhi dengan subhat-subhat, dengan sihir-sihir, dengan kata-kata yang indah, ya karena kejahilan. Ini baru-baru awal corona dulu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya masyarakat itu masih jauh dengan ilmu agama, masih jauh dengan tauhid. Ya, awal-awal corona masih ada orang yang membuat video itu katanya apa namanya obat corona istilahnya, yaitu dengan merebus telur, ya, merebus telur, dan itu pun nggak boleh dimakan kalau setelah sholat subuh atau setelah fajar. Wah, bayangkan itu, katanya, ya, lihat. Padahal itu hanya berita-berita yang tersebar begitu. Ya, kita lihat semua masyarakat kita banyak yang melakukan itu, terpengaruh dengan itu. Kenapa? Karena jauhnya dari didikan agama, karena jauh dari ilmu tauhid. Ya, masa virus corona bisa hilang dengan telur? Ya, dengan merebus telur. Itu pun waktunya nggak boleh sampai subuh. Kalau lewat subuh nggak mempan lagi katanya. Wah, ini benar-benar pembodohan, ya. Dan ini membuktikan, ya, masyarakat kita itu masih mudah dibohongi dengan perkara-perkara yang seperti ini, ya, mudah dibohongi dengan perkara-perkara yang seperti ini, yang menunjukkan bahwasanya kejahilan di masyarakat kita itu masih sangat, ya. Jadi tersebarnya banyaknya sihir ini, ya, banyaknya kesesatan itu karena kejahilan dan kebodohan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyaknya media-media yang menyebarkan sihir. Banyak media-media yang menyebarkan sihir, ya.
bahkan itu menjadi program tayang ya, di stasiun televisi ya dipertontonkan gitu, ilmu-ilmu kebal ya, bagaimana menjadi kebal ya, apalagi sekarang bukan hanya media TV ya, sekarang media sangat banyak ya, apalagi media yang sekarang pakai YouTube dan lain sebagainya, itu dengan mudah manusia itu mencarinya ya. Bagi orang yang tidak mempunyai ilmu tauhid, orang yang nggak paham tauhid, dia akan terpengaruh ya. Oh benar juga ya karena yang melakukannya mungkin kiai yang pakai sorban dan lain sebagainya, dianggap itu ilmu putih ya, dianggap ilmu putih, padahal sejatinya adalah sihir. Kemudian banyaknya film-film yang menayangkan sihir ya. Kemudian karena mabuk cinta dunia. Kemudian yang kelima, sedikit atau ringan ya, tidak adanya hukuman dari pemerintah terhadap penyihir atau tukang sihir ya. Kalau sihir yang santet baru ditangani oleh polisi, itu pun kalau sudah banyak korban ya, sudah banyak korban. Tapi kalau sihir-sihir atau dukun-dukun yang menyebar di masyarakat kita itu biasa. Bahkan orang-orang pintar, orang-orang yang mempunyai pangkat jabatan di pemerintahan juga ternyata ikut-ikutan ya, ya. Bahkan orang-orang yang akademik, yang ya lulusan akademisi ya, ternyata juga bisa terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu ya, karena dia itu tadi tidak memahami hakikat daripada tauhid ini, tidak mempelajari tauhid, sehingga dengan mudahnya diterobos oleh fitnah atau syubhat, sihir-sihir dan syirik-syirik seperti ini. Baik, kita masuk dalil yang pertama dulu. Halaman 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ini adalah penggalan ayat yang sangat panjang ya. Di akhir ayatnya disebutkan وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini, mengilmui, mengetahui bahwasanya barang siapa yang menukarnya atau membelinya, menggantinya kitab Allah itu dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Tiadalah keuntungan baginya di akhirat. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi setelah kematian Nabi Sulaiman bin Daud, orang-orang Yahudi itu gencar dengan ilmu sihir. Ya, gencar dengan ilmu sihir, dan mereka sempat mengklaim bahwasanya ilmu sihir ini adalah yang diadopsi dari Nabi Sulaiman bin Daud. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bantah mereka, wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, artinya tidaklah mengajarkan ilmu sihir. Ya, Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir, tapi yang kafir dan yang mengajarkan ilmu sihir itu adalah para setan. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajari setan-setan itu mengajari manusia ilmu tentang sihir, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sangat gencar dengan ilmu sihir. Ya, dan mereka mengetahui bahwasanya ilmu sihir ini bukan ilmu yang Allah turunkan. Dan yang Allah turunkan kepada mereka adalah kitab Taurat, Zabur. Ya, Zabur dan Taurat.
Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Jadi sihir ini termasuk kekafiran dan kesyirikan. Sihir ini termasuk kekafiran dan kesyirikan. Kenapa? Karena ada dua sebab. Sebab yang pertama, para tukang sihir mereka mengklaim mengetahui yang gaib. Itu kekafiran. Ya. Mereka mengklaim, orang-orang tukang sihir ini mengklaim mengetahui yang gaib, ilmu-ilmu gaib. Dan itu termasuk kekufuran. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui yang gaib, baik yang di langit maupun di bumi, kecuali hanya Allah. Surat An-Naml. Kalau kita perhatikan di sini, ya, Allah sebutkan tidak ada yang mengetahui yang gaib, yang di langit maupun yang di bumi. Yang di langit siapa? Yang di langit siapa? Para malaikat al-muqarrabun. Para malaikat saja yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat secara jarak dan secara ilmu mereka paling dekat. Secara jarak mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita. Karena mereka disebutkan al-malaikatul muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat. Ya. Dan dekat secara ilmu. Mereka lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Kalau kita hanya bisa melihat sebatas dan membaca apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat di sini. Ya, tapi malah malaikat itu mereka berurusan menjemput perintah Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan tugas yang dibebankan kepada mereka. Tentunya mereka lebih dekat dan lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Bayangkan malaikat-malaikat saja yang mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat mengetahui yang gaib. Tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib. Lalu bagaimana orang tukang sihir ini, dukun ini berani mengklaim mereka mengetahui yang gaib? Ya, mereka mengetahui yang gaib. Ya, dan itu adalah ciri-ciri dukun. Ya, kalau ada siapapun dia, mau ustadz, mau ya siapapun dia, mau kiai, mau habib, kalau dia berbicara tentang sesuatu, ya, itu merupakan perkara gaib, sok-sok tahu, itu adalah dukun. Meskipun dia bukan dukun katanya, tapi kalau melihat ciri-cirinya, ciri-ciri dukun itu adalah sok tahu tentang perkara yang gaib. Mereka mengklaim mereka mengetahui yang gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "La ya'lamu as-samawati wal ardi ghaiba illa Allah." Kemudian sihir, kalau kita katakan tadi, sihir itu termasuk kekafiran dan kesyirikan. Disebutkan kekafiran karena mengklaim mengetahui yang gaib. Padahal Allah sebutkan tidak ada yang mengetahui yang gaib. Berarti kafir ya, terhadap firman Allah ini. Kemudian yang kedua, sihir itu terjadi karena bantuan syaitan. Ya. Dan syaitan tidak akan membantu mereka kecuali dengan feedback. Ada kerjasama. Ya, kamu berikan, saya juga berikan. Ya, kamu tolong, saya juga tolong. Pasti begitu. Gak mungkin setan itu, meskipun dia katakan ini adalah jin khadam, katanya jin saya yang membantu saya di kala sulit, di kala sempit, di kala ini dan itu ada ya semacam ada feedbacknya. Kalau jin itu memberikan bantuan, manusia itu memberikan
sesuatu yang harus dilaksanakan, dan itu biasanya ya adalah untuk menyesatkan. Baik. Sehingga sihir ini juga ya seperti yang kita sebutkan tadi, ini bisa membuat sakit jarak jauh, ya, membuat sakit di jarak jauh. Ya. Bahkan semakin semakin dia kafir, semakin dia tunduk kepada setannya, maka semakin hebat. Ya, semakin tunduk dia kepada setan, maka semakin hebat dia kedukunannya. Ya, semakin hebat kedukunannya. Baik. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 51, yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman, percaya kepada jibit dan taghut. Menurut Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, jibit maksudnya adalah as-sihir, sedangkan taghut adalah syaitan. Jabir berkata, Jabir bin Abdullah, taghut adalah para tukang ramal yang didampingi setan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. Baik. Antara tafsir Umar bin Khattab dengan Jabir bin Abdullah ini sepertinya berbeda, cuman ini hakikatnya bukan berbeda. Nah, mereka hanya menafsirkan dengan dengan contoh. Kalau Umar mengatakan jibit itu adalah sihir, ya, sebagaimana yang kita ketahui di pelajaran sebelumnya, di sini disebutkan jibit itu maknanya sangat banyak. Di antaranya adalah berhala, sihir, tukang ramal. Juga disebutkan jibit itu adalah Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf, yaitu orang Yahudi yang sangat berpengaruh di zaman Nabi SAW, dan mereka berdua terbunuh dengan licik. Dengan demikian pengertian umum mencakup makna itu semua, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jauhari di dalam As-Sahih, dalam As-Sihah. Al-Jibit artinya adalah kata-kata yang dapat digunakan untuk berhala, tukang ramal, tukang sihir, dan sejenisnya. Demikian hanya dengan kata-kata taghut. Terdapat beberapa tafsir juga yang menunjukkan pengertian umum, antara lain adalah setan dalam wujud manusia, berhala, tukang ramal, termasuk di sini adalah Ka'ab bin Ashraf, ya, Ka'ab bin Ashraf. Jadi intinya jibit itu adalah kata-kata sihir, ya, termasuk kata-kata sihir. Adapun taghut itu bendanya, itu berhala, juga setan dari manusia, ya, setan dari jin, ya. Kemudian termasuk setan dari manusia itu adalah Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi dan Huyai bin Akhtab. Kenapa? Karena pada intinya taghut itu adalah orang yang diikuti berlebihan dalam melanggar hukum syariat, ya, orang yang diikuti dengan berlebihan dalam melanggar hukum syariat. Jadi Huyai bin Akhtab ini orang yang sangat berpengaruh di kalangan orang-orang Yahudi, sehingga meskipun di dalam kitab mereka membenarkan adanya Muhammad, tetapi karena pengaruh Huyai bin Akhtab, ya, dan Ka'ab bin Ashraf juga dari Bani Quraisyah, ya, sehingga mempengaruhi, ya, memberikan pengaruh, ya. Makanya disebut dengan taghut. Disebut dengan sihir karena kata-kata mereka yang menyamar, ya, antara menyamarkan antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi kebatilan itu dipoles
dengan warna-warna kebenaran, dengan kata-kata yang bagus, ya, dengan kosakata yang tersusun rapi, ya. Baik. Jadi tidak bertentangan antara tafsir Umar bin Khattab dengan Jabir bin Abdullah. Jabir berkata, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, ini dalil yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membawa kepada kebinasaan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, apakah ketujuh perkara itu ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya mati tidak sampai bertaubat, ya. Kalau pelakunya mati tidak sempat bertaubat, ya, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Karena itu disebutkan yang pertama, ya. Kemudian yang kedua disebutkan setelah kesyirikan adalah as-sihr was-sihr, yaitu sihir, ilmu sihir. Dan ilmu sihir ini adalah kekafiran dan kesyirikan, ya, kekafiran dan kesyirikan. Maka siapa yang mempelajari sihir adalah kekafiran dan kesyirikan, dan yang mengamalkan sihir, berarti yang mempelajari sihir, yang mengamalkan sihir, ya, dan yang meminta tolong kepada tukang sihir, yang meminta tolong kepada tukang sihir. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ataka hinan aw arrafan wa saddaqa ma yaqul faqad kafara ala unzila qad kafara bima unzila Muhammad. Siapa yang mendatangi kahin, yaitu dukun, arrafan atau tukang ramal, ini termasuk tukang ramal di sini adalah orang-orang yang memiliki ilmu sihir, atau dukun juga termasuk orang-orang yang memiliki ilmu sihir, ya. Wa saddaqa bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh si dukun ini, si tukang ramal ini, ya. Wa saddaqa bima yaqul wa kafara bima unzila Muhammad, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang yang mendatangi, orang yang mempelajari sihir, orang yang mengamalkan sihir, dan orang yang meminta bantu kepada tukang sihir itu sama-sama kafir dan syirik. Wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq, ya, yaitu membunuh jiwa yang Allah tidak haramkan, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, illa bil haqqi, kecuali dengan hak Islam, ya, terbunuh kecuali dengan hak Islam. Orang kafir boleh dibunuh? Boleh nggak dibunuh orang kafir? Hah? Jadi ada 4 yang tidak boleh dibunuh. Yang pertama Muslim, ini nggak boleh dibunuh. Yang kedua
zimmi, kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, tapi dengan ada ada ketentuan antara kafir dengan muslim, itu zimmi namanya. Maka nggak boleh dibunuh. Ya. Kemudian yang ketiga ada mu'ahad, kafir mu'ahad, yaitu orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang muslim. Ya, seperti Nabi SAW dengan Nabi SAW di tahun yang ke-6 berjanji damai dengan orang-orang musyrikin Mekah untuk tidak saling perang memerangi, untuk tidak saling membunuh, ya. Maka nggak boleh dibunuh. Atau dengan orang-orang Yahudi, Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi di Madinah mengikat perjanjian juga, mengikat damai, yaitu bahwasanya negeri ini adalah negeri kita bersama. Ya, kalau kita diserang, maka kita sama-sama membela. Kalau kita begini dan begini, yang intinya adalah untuk perdamaian antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi. Maka nggak boleh dibunuh. Ya, maka Nabi SAW tidak pernah membunuh orang Yahudi kecuali setelah melanggar perjanjian. Ya, dan orang-orang Yahudi, dan Nabi SAW melakukan pembunuhan, pembantaian dan pengusiran itu karena pelanggaran janji oleh orang-orang Yahudi. Seperti Bani Quraisyah misalkan. Ya, Bani Quraisyah dibunuh antara 600 sampai 700 orang laki-laki. Ya, itu karena mereka telah melanggar janji di perang Ahzab. Di perang Ahzab seharusnya mereka membantu Nabi SAW. Ya, ternyata mereka ingkar janji, malah memberikan dukungan kepada Ahzab itu. Kemudian yang keempat musta'min, yaitu orang kafir yang meminta perlindungan, minta dilindungi, itu juga nggak boleh dibunuh. Jadi ada 4 nih. Nah, selain ini boleh dibunuh. Siapa yang boleh dibunuh? Muslim boleh dibunuh? Boleh. Muslim boleh dibunuh dengan ketentuan hakul Islam, dengan hak Islam. Apa itu hak Islam? Ada 3 ya. Ya, la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan. Ya, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia mengaku bahwasanya aku adalah Rasulullah, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan 3. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, karena dia membunuh maka dia juga dibunuh. Ya, hukum Islam. Yang kedua ats-tsayyibu zani, yaitu orang yang pernah menikah lalu kemudian berzina. Dia sudah pernah menikah lalu berzina, maka ini dirojam sampai mati. Adapun orang yang belum menikah lalu berzina, maka dia dicambuk, ya dengan 100 kali cambuk, lalu kemudian diasingkan, tidak sampai dibunuh. Kemudian wal marid min ad-din al-mufariq at-tariq lil jamaah, yaitu orang yang memisahkan dari Islam dan orang yang memisahkan dari jamaah, itu orang murtad. Jadi orang murtad ini harus dibunuh di dalam Islam. Dan ada satu lagi yang boleh dibunuh, yaitu orang yang melakukan liwat. Ya, orang yang melakukan liwat. Ya, idza wajadtum, apabila kalian mendapati yaf'alu ma fa'ala qaum Lut, yang melakukan seperti perbuatannya kaum Nabi Lut, yaitu orang yang homoseksual, ya, maka faqtuluhul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan, artinya yang menjadi korban dan yang mengorbankan orang lain. Ya, faqtulul fa'il wal maf'ul, bunuhlah orang yang melakukan dan orang yang melakukan.
dan orang yang dilakukan. Baik, itu dia orang-orang yang boleh dibunuh. Selain daripada itu nggak boleh. Selain daripada itu nggak boleh dibunuh. Ya. Jadi kalau dia Ustaz penjahat, ya, penjahat yang ingin membunuh, itu beda lagi kasusnya. Ya, beda lagi kasusnya. Baik, perkara yang keempat yang harus dijauhi, yang tidak boleh. Ya, jadi penyebutan di sini ijtanibu, jauhilah 7 yang membinasakan. Ini penyebutan bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan. Bukan hanya 7 ini saja yang harus dijauhi. Masih banyak perkara-perkara yang harus dijauhi. Namun perkara yang paling besar adalah yang 7 ini. Ya, yang pertama tadi adalah as-sihir, as-syirik. Yang kedua as-sihir. Yang ketiga qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah tidak halalkan untuk dibunuh. Yang keempat aklu riba, memakan harta riba. Ya, memakan harta riba. Imam Malik mengatakan, aku tidak mengetahui yang lebih buruk, ya, sesuatu yang masuk ke dalam perut manusia itu kecuali riba. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW, Nabi SAW melaknat akilah riba, orang yang memakan riba, wa mu'akiluhu, dan wakilnya, wa katibuhu, dan yang menulisnya, wa syahidahu, dan 2 saksinya yang jadi yang ikut transaksi di situ, yang memakan riba. Yang makan di sini berarti yang mungkin dia bosnya, ya. Pokoknya yang mengkonsumsi riba. Wa mu'akiluhu, ya, dan yang mewakilinya kalau diwakilkan misalnya, ya. Wa katibuhu, dan yang mencatatnya, yang menulisnya. Wa syahidaihi, dan 2 saksinya. Saksi di sini termasuk yang menjaga keamanannya. Ya, menjaga keamanannya. Wahum sawa, dengan Rasulullah, mereka itu sama dosa. Ya, sama-sama masuk dalam dosa riba. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Bolehkah mengambil harta orang kafir? Boleh nggak kira? Boleh nggak mengambil harta orang kafir? Maksudnya secara zalim? Ya nggak boleh. Ya. Apalagi itu hartanya seorang muslim. Ya, mengambil harta orang kafir secara zalim itu nggak boleh. Apalagi itu hartanya muslim. Terlebih lagi harta itu adalah harta anak yatim. Ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sungguh yang mereka makan itu adalah api yang menyala-nyala di dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan selagi akan kembali mereka ke tempat yang sangat mengerikan, yaitu api neraka. Kemudian yang ke-5, yang ke-6, wa tawalli yaumaz zahaf, yaitu lari dari peperangan. Ya. Lari dari peperangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar.
Apabila wahai orang-orang yang beriman, apabila telah kalian menemui orang-orang kafir itu zahfan, ya, fala tuwalluhumul adbar. Kalau sudah berhadapan-hadapan, maka janganlah kalian lari ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'u jahannam wa bi'sal masir. Dan siapa yang lari dari hari itu, ya, illa mutaharrifan liqital, kecuali orang yang lari untuk mengambil strategi, itu boleh, ya, atau mutahayyizan ila fi'ah, atau untuk menyusun, atau lari ke rombongan, ya, faqad ba'a bighadabin min Allah. Jadi lari yang boleh di perang itu adalah kalau misalkan komandannya itu mengatakan lari, maka boleh lari, ya. Mundur kata komandannya, harus mundur, jangan saya bisa gitu, enggak, ya. Jadi boleh lari dengan ketentuan tadi. Tapi kalau betul-betul lari dari musuh, nah ini yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lari untuk mengambil strategi untuk mencari kesempatan yang lebih bagus lagi, atau untuk membuat mengatur barisan dan lain sebagainya, atau sama-sama lari semuanya karena sudah perintah dari komandan, maka diperbolehkan. Tapi kalau lari sendiri-sendiri, tidak ada angin dan tidak ada itu karena takut mati, nah ini termasuk salah satu 7 yang membahayakan, yang membinasakan. Kemudian yang ke-7, waqadul muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh wanita yang baik-baik, mukminat, ya, waqadul muhsanat, yaitu perempuan-perempuan yang muhsanat, muhsan, yang menahan diri, ya. Al-mu'minat, mukminah yang beriman, al-ghafilat yang lalai. Lalai maksudnya lalai dari kejelekan, ya. Wanita baik tidak melakukan kesalahan lalu kemudian dituduh, ya, dituduh dengan yang tidak, maka ini adalah perkara yang membinasakan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk menuduh orang itu harus menuduh orang itu dengan zina, harus dengan mendatangkan 4 saksi. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi 4 syuhada fajliduhum 80 jaldah wala wala taqbalu lahum syahadah abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, ya, thumma lam ya'tu bi 4 syuhada, lalu dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi, fajliduhum, maka jilidlah ataupun cambuklah mereka 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum asy-syahadah, dan setelah itu tidak diterima lagi kesaksian mereka selama-lama, dan mereka itu adalah orang-orang fasik. Baik. Kemudian kita masuk dalil yang ke-5. Dalil yang keempat. Diriwayatkan dari hadis marfu' dari Jundab, haddus sahir darbatun bis-sayf. Ini berbicara tentang hukum yang ditegakkan kepada orang pelaku sihir. Haddus sahir darbatun bis-sayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan katanya yang benar hadis ini adalah mauquf. Di sini disebutkan dan marfu', yang benar adalah mauquf. Marfu' tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perkataan sahabat tapi tidak menyebutkan dari Nabi, gitu kan. Hakikatnya dari itu kalau sahabat yang mengatakan adalah marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik, intinya di sini disebutkan hadus sahih, hukuman bagi tukang sihir. Berarti termasuk di sini adalah dukun, peramal, ya. Apa itu? Dorbatul bisayf, dipenggal lehernya, ya, dipenggal lehernya dengan pedang. Itu hukum untuk pelaku sihir. Nah, saudara-saudara kita banyak yang menginginkan Indonesia ini dengan daulah Islamiyah, ya, dengan daulah Islamiyah. Subhanallah, kalau seandainya ini ditegakkan daulah Islamiyah, ya, kita belum sanggup. Ya, kita belum sanggup. Ya, di antaranya ini hukum Islam. Semua dukun-dukun harus hilang kepalanya. Semua tukang-tukang ramal itu harus hilang kepalanya. Nah, di Indonesia itu dipelihara. Ya, yang tukang-tukang sihir itu dipelihara. Bahkan ditampilkan di TV-TV, gak apa-apa, ya. Tapi kalau hakikatnya dalam syariat Islam itu hilang kepalanya, dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena merusak akidah, merusak tauhid, ya. Dan benar banyak sekarang ini, ya, merusak akidah, betul, merusak akidah, ya. Kalau seandainya mereka mau betul-betul ini ditegakkan syariat Islam, wah, konsekuensinya itu harus banyak hilang kepala di Indonesia. Ya, banyak hilang kepala di Indonesia. Bukan hanya dari kalangan mungkin dia dari dukun-dukun jahat, gitu kan? Ya, dari kalangan ustaz-ustaz yang kiai-kiai yang mereka juga memiliki ilmu-ilmu begini. Ya, harus hilang kepala juga. Ya. Ya, nampaknya dia seperti kiai, pakainya pakaian kiai tapi hakikatnya tukang sihir. Kenapa? Karena suka meramal, sok tahu tentang perkara gaib. Nah, seperti itu. Dan kemudian dalil yang kelima, kata Umar bin Khattab, ini dari Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah, dia berkata, kata Umar bin Khattab, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, qala aqtalna thalatha sawahir. Umar bin Khattab telah menetapkan perintah. Ya, ini di masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu apa di antara perintah itu, banyak perintah itu, hadisnya sangat panjang, ya. Banyak perintah. Di antara perintah itu adalah aniqtulu kulla sahir wa sahiratin, untuk memenggal atau membunuh orang yang tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Qala, lalu Bajalah mengatakan, ya, seorang gubernur juga, Bajalah mengatakan, faqatalna thalatha sawahir, lalu kami bunuh dan laksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Ya. Jadi konsekuensinya kalau mau ditegakkan hukum Islam, ya harus banyak yang hilang kepala, ya, karena tukang sihir itu harus dipenggal kepalanya, ya, nggak ada ampun, ya, nggak ada ampun. Baik, dari yang terakhir dan diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Hafsah radhiyallahu taala anha telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati, maka dilaksanakan hukuman tersebut terhadap budak perempuan itu. Demikian pula riwayat dari Jundab. Imam Ahmad berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah Umar, Hafsah dan Jundab. Ya, Hafsah siapa? Umar bin Khattab, Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jundab. Ya, dilaksanakan hukum Islam. Dan sekali lagi yang menegakkan ini adalah perintah Islam. Ya, bukan main hakim sendiri. Nanti kelihatan tukang dukun gitu, orang dukun, ya, wah ini kesempatan ini, ya, bawa arang dari dapur, ya, wah habis orang, ya. Jadi yang melaksanakan ini adalah ini dari pemerintahan yang
yang sah ya, Islam ya, Islam sehingga dieksekusi dan tidak dengan main hakim, tidak main hakim sendiri ya, di Islam ya, hukum Islam. Wallahu ta'ala. Baik, barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Barangkali ada pertanyaan terkait dengan tema yang sudah kita jelaskan ini. Mudah-mudahan di bab selanjutnya akan kita jelaskan bagaimana nanti hukum-hukum sihir ini, maksudnya jenis-jenisnya, kemudian dukun, tukang ramal. Insya Allah kita sebutkan juga nanti cara-cara menangani sihir, insya Allah ya. Allah ta'ala. Baik, silakan. Kalau nggak ada, ini ada hadiah ini. Ada? Mudah-mudahan nggak sulit ya. Yang mudah-mudahan. Sini. Bagaimana kalau kita menghadiri jamuan yang mengundang atau tuan rumah orang kerja di bank atau orang yang melakukan transaksi riba? Apakah menjadi makanan haram? Gimana? Maksudnya gini, apakah menghadiri undangan ataupun jamuan orang yang dia itu adalah pelaku riba, kita ketahui dia adalah pelaku riba, apakah halal untuk kita menghadiri jamuannya? Baik. Wallahu ta'ala ya. Kalau misalnya kita ketahui ya hasil penghasilannya itu memang murni, nggak ada dari itu kecuali dari yang riba. Ini sudah kita ketahui dari A sampai Z. Ya, dari A sampai Z kita ketahui penghasilannya itu memang dari ribawi semua gitu. Ya, maka sebagusnya nggak usah. Tapi kalau kita nggak mengetahui bahwasanya boleh jadi dia ada penghasilannya yang halal, ya kan? Boleh jadi ada penghasilan yang halal, bukan itu aja gitu kan? Maka di sini nggak ada masalah. Kalau kita yang diundang, ya, dan pemberiannya itu boleh kita makan karena dia pemberiannya. Adapun dari mana dia dapat itu adalah dia yang menanggung, bukan kita yang menanggung lagi. Ya, bukan kita yang menanggung lagi. Jadi beda ya dengan misalkan di salah satu bank misalkan mereka menyediakan minuman gratis di situ. Ya, makanya nggak boleh kita minum. Kenapa? Karena kita ketahui itu dari hasil itu gitu. Satu-satunya penghasilan bank mereka itu ya dari itu, maka minuman di situ nggak boleh kita minum. Tapi kalau dia mungkin di rumahnya, ya kemungkinan besar kan masih ada penghasilannya yang halal. Maka Allah Ta'ala boleh ya.
Bagaimana menasihati orang yang selalu berdalih kalau yang dia lakukan hanya berdoa kepada Allah SWT, padahal yang dilakukan adalah sihir? Yang pertama, jelaskan dulu hakikat sihir itu apa. Ya, jelaskan hakikat sihir itu apa, dan hakikat syirik itu bagaimana. Kalaupun dia tidak mau menerimanya, ya dengan dalil tadi, dengan pembenaran diri, ya udah tinggalkan aja. Cukup sudah kita sampaikan. Ya. Tapi kalau bisa, ya kalau dia bisa dikasih masukan, ya nasihati dengan baik-baik. Sampaikan bahwasanya yang syirik itu begini, berdoa begini itu syirik hukumnya. Jadi yang boleh itu adalah berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur, bukan kepada pohon, bukan kepada batu dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita hanya berdoa, memohon, bergantung hati, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak kepada yang lain. Allah Taala. Ada lagi kira-kira Bu? Hadis ya? Masih ada lagi? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita jika kita diantar makanan dari acara tahlilan, Masya Allah, atau apa ini, besek? Apa istilah besek? Oh, ya. Diterima atau ditolak? Jazakallah. Baik. Makanan dari dari acara-acara tahlilan itu, ya Allah Ta'ala, kalau bisa itu kan acara-acara, apalagi itu acara tahlilan, ada kalau ada keyakinan di situ, ya misalkan ada itu orang tahlilan kemudian ada acara-acara kesyirikan di situ, atau ada akidah keyakinan yang syirik di situ. Di antaranya ada yang meyakini bahwasanya ruh ini datang, misalkan ruh syekh ini datang ketika acara itu dan sebagainya. Ya, acara-acara yang seperti itu, ya kalau bisa nggak usah, ya nggak usah diterima, tapi nggak usah pula di depan matanya, enggak, gitu kan? Ya, ya Allah Ta'ala. Tapi kalau itu jamuan dari orang, misalkan kita diajak makan dan sebagainya tanpa ada acara-acara murni, bukan ada acara-acara itu, ya ada masalah. Tapi kalau ada acara-acara yang seperti itu, kemudian ada keyakinan yang melanggar syariat di situ, maka sebaiknya tidak usah diterima. Wallahu ta'ala. Ini sama seperti apa ya? Makanan
pohon misalkan, sesajen misalkan, ya. Kalau dia bentuknya daging, misalkan mungkin itu adalah ayam dan lain sebagainya, ya yang bentuk sembelihan lah, ya, maka itu tidak halal kita makan. Itu tidak halal kita makan. Kenapa? Karena mungkin persembahannya sudah beda. Sama dengan makanan tahlilan itu, mungkin persembahannya sudah beda. Maka sebaiknya tidak usah dimakan. Tapi kalau dia bentuknya buah-buahan misalkan, buah-buahan yang itu nggak bisa disembelih gitu kan? Ya, karena kalau binatang sembelihan itu disembelih dengan ucapan walaupun dia mengucapkan bismillah, tapi itu sudah dipersembahkan untuk berhala, untuk batu, untuk pohon misalkan, maka kita nggak boleh memakan itu. Tapi kalau dia hanya buah-buahan, ya maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Ada yang memperbolehkan. Tapi untuk lebih hati-hatinya nggak usah. Ya, untuk lebih hati-hatinya lebih. Tapi kalau dia bentuk sembelihan, mungkin ayam atau apapun yang sembelihan, kambing misalkan, maka ini sebagusnya nggak usah diambil, karena sudah persembahannya sudah ada niat yang melenceng di sini. Allah Ta'ala. Habis ya? Baik, sekarang Anda lagi yang bertanya. Siapa yang bisa menjawab? Wah, ini dapat hadiah. Ada 3 hadiah ini. Yang pertama, kenapa sihir itu dikatakan kafir dan syirik? Kenapa sihir itu disebut dengan kafir dan syirik? Silakan. Ada dapat amplop nanti. Karena menghilangkan tauhid. Ada 2 jawabannya. Yang pertama, ya, mengklaim diri mereka mengetahui yang gaib. Yang kedua, ya, bantuan dengan setan. Silakan, tolong diantar ke sana. Dapat hadiah, masya Allah. Ini yang mudah ya. Hukuman bagi pelaku sihir. Siapa jawab tadi? Dipenggal kepalanya. Ya, hukum mati. Silakan yang menjawab. Jangan ada double ya. Jangan ada double ya. Kalau sudah menjawab ya mohon ditahan. Oh, ini yang paling susah. 7 yang membiasakan. Udah masuk aja. 7 yang membinasakan. Sebutkan 5 aja. Syirik, sihir. Ya. Iya, silakan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala. Kita cuma sampai di sini. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.